apa kabar teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Apa kabar teman-teman semua? Saya percaya seperti saya juga sudah diberkati Tuhan. Kita semua bahkan keluarga kita ada di dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Haleluya. Puji nama Tuhan, saat ini kembali kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan, firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi panggilan bahkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana tujuan Allah adalah kesempurnaan. Firman Tuhan berkata bahwa hendaklah kamu sempurna sama seperti aku sempurna. Aku di sana adalah Kristus. Kesempurnaan itu menjadi tujuan kita. Itu bukan sesuatu kesombongan. Karena memang firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus sempurna. Sama seperti Allah yang kita sembah. Kristus yang kita sembah adalah Allah yang sempurna. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Allah yang tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-25 ayat yang ke-17. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Tuhanmu sebab akulah Tuhan. Dengan perkataan janganlah kamu merugikan. Tidak merugikan ya berarti menguntungkan ya. Tetapi dari sisi ini kita jangan merubah menjadi janganlah kamu tidak menguntungkan satu sama lain. Karena di sini merugikan berarti tidak menguntungkan ya. Tetapi engkau harus takut akan Tuhanmu sebab akulah Tuhan. Apa latar belakang sehingga firman Tuhan ini diberikan ya. Karena pada saat itu Tuhan berbicara kepada Musa ketika ia berada di Gunung Sinai. Ya, pada waktu itu Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel tidak saling merugikan dan harus takut akan Tuhan. Tetapi pada umumnya sampai saat ini sifat manusia itu cenderung tidak berubah. Perubahan apa yang ada? Orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai kekuatan ekstra, ya, orang-orang yang punya kuasa yang lebih besar. Biasanya lebih semena-mena kepada orang yang kecil, orang yang lebih susah, orang yang tidak memiliki strata sosial yang tinggi. Biasanya dengan apa yang ada padanya, dia menekan atau memberikan kesusahan, memperdaya, menindas mereka-mereka yang lemah, di bawah kemiskinan dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa memang pada umumnya sifat manusia itu seperti itu. Sifat dasar manusia biasanya ketika dia memiliki kekuasaan, kepercayaan, uang yang banyak ya. Dari situ biasanya akan ketahuan sifat dasar seseorang. Dari kekuasaan, dari uang yang dipercayakan kepada dia, biasanya di situ akan terbukti kesetiaan seseorang. Bahkan dari situ juga bisa terlihat apakah sungguh-sungguh seseorang takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, atau semuanya yang dia lakukan hanya topeng semata. Hanya untuk menutupi kehidupannya sendiri. Supaya apa? Supaya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Supaya mendapatkan validasi dari orang lain. Tetapi pada hari ini saya juga tidak luput dari kekurangan. Tetapi pada hari ini kita semua sama-sama ditegur. Kita semua sama-sama diajar oleh firman Tuhan. Bahkan mungkin dihajar. Karena Tuhan mengasihi kita. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi. Bahwa tujuan Tuhan, tujuan Kristus buat kita adalah menuju kepada kesempurnaan. Dan seringkali memang kekuasaan bahkan kekayaan itu menjadi ukuran dunia ini. Itu sebabnya saya mau katakan, teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memang rindu diberikan berkat-berkat, bahkan kelimpahan dari Tuhan. Tidak salah menjadi orang kaya, tidak salah menjadi orang yang punya jabatan yang tinggi, sama sekali tidak salah. Ya, jangan kita anti dengan hal-hal itu, tidak. Tetapi justru melalui berkat Tuhan, melalui kelimpahan, melalui kekuasaan, melalui jabatan yang tinggi, disitulah kita menjadi pelaku firman. Dan firman Tuhan pada hari ini jelas mengingatkan kita
Agar kita jangan merugikan satu sama lain. Tetapi kita harus takut akan Tuhan. Sebab akulah Tuhan. Ingat, semua yang saat ini dipercayakan kepada kita. Berkat-berkat apapun yang sedang dipercayakan kepada kita pada saat ini. Itu semua sifatnya sementara. Kekekalan tidak akan kita temukan di dalam dunia ini. Itu sebabnya tidak ada yang perlu kita banggakan. Kita sombongkan. Apalagi kita sampai menyakiti hati orang lain, sampai menindas orang lain, sampai merugikan orang lain hanya karena berkat yang sudah dipercayakan kepada kita. Ingat, kehidupan katanya seperti roda, ya. Kadang di atas, kadang di bawah. Ya, tentu saja firman Tuhan juga katakan, orang yang tinggi hati akan direndahkan, orang yang rendah hati Tuhan justru akan tinggikan. Dan kita melihat juga di dalam Imamat pasal 25 ayat yang ke-14, Tuhan berfirman, apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Haleluya. Di sini juga sampai berjual beli dengan sesama, firman Tuhan memberikan aturan-aturan kepada kita. Jangan sampai merugikan. Walaupun itu teman, jangan juga keterlaluan kita nawarnya sampai di bawah harga modal. Atau sebagai penjual, jangan juga karena kita tahu bahwa teman kita ini seorang yang mampu, ya, harganya sampai berkali-kali lipat kita buat, ya. Dan sebaliknya, intinya adalah kalaupun ada proses menjual dan membeli, menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, jangan saling merugikan satu sama lain. Ingat, sekalipun dia adalah teman kita, belilah dengan harga yang wajar. Belilah dengan harga yang sesuai. Bahkan jika kita mempunyai uang yang lebih, jangan menawar jika itu teman kita atau saudara seiman kita, satu gereja, satu persekutuan, orang yang kita kenal baik. Tetapi kalau misalnya harganya sangat tinggi, ya mungkin bisa kita tawar. Tetapi jangan sampai kita menawar sampai di bawah harga modal, apalagi kita katakan, Allah kan teman, masa gak bisa dikasih gratis? Jangan juga saudara, jangan menginginkan yang gratis ya. Kecuali jika orang itu tergerak untuk memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Tetapi jangan kita yang menginginkan gratis ya. Karena firman Tuhan memang mengingatkan apa yang sudah ditentukan. Jika kamu menjual sesuatu atau membeli daripadanya terhadap sesamamu, tidak saling merugikan satu sama lain. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, ya. Kalau kita sebagai atasan, kita sebagai bos, ya, jangan juga kita sampai mengorbankan waktu dari bawahan kita, karyawan kita hanya untuk mengejar sesuatu yang menjadi target utama kita. Jika memang ada lembur, bayar dan harus dibayar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan kita memanfaatkan kesempatan, oh karena dia adalah teman saya, karena dia adalah masih keluarga saya, dia harus bekerja mengabdi kepada saya seperti apa yang saya sudah perintahkan, tanpa mengikuti aturan yang berlaku, bahkan kita sampai merugikan mereka. Atau sebaliknya, kita sebagai pekerja, karena kita tahu bahwa atasan kita itu adalah keluarga kita, masih saudara kita, atau orang yang satu tempat persekutuan dengan kita, ya, kita jadi main kucing-kucingan. Kalau atasannya datang, baru kita bekerja. Tetapi kalau atasannya tidak ada, maka kita tidur-tiduran dan tidak mengerjakan apapun. Bahkan kalau misalnya di depan mereka, kita pura-pura bekerja. Tetapi ketika mereka pergi, kita hilang entah kemana. Ingat, pertanggungjawaban dari apapun pekerjaan yang kita lakukan, itu semua diperhatikan Tuhan. Memang Tuhan tidak melihat rupa, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Itulah sebabnya kita harus menjadi orang-orang yang melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Sekalipun orang tidak melihat, tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, kita berdusta, kita hanya menginginkan validasi dari orang lain. Kita menjadi orang-orang yang terlihat melakukan kebenaran, tetapi ketika keluar dari tempat ibadah, keluar dari rumah kita, kita menjadi orang-orang yang palsu. Kita menjadi orang-orang yang ternyata bukan menjadi pelaku firman Tuhan. Ingat, manusia boleh kita dustai, manusia boleh kita bohongi. Kehidupan kita perlu mungkin dipenuhi dengan drama atau sandiwara, tetapi ingat, Tuhan
mengetahui segala sesuatu. Haleluya. Itulah sebabnya pada saat ini kita mau belajar untuk saling menghargai. Jangan kita merugikan satu sama lain. Tetapi jangan juga ketika berhadapan dengan siapapun kita selalu ingin diuntungkan. Ya, tetapi adalah lebih berkat kata firman Tuhan ketika kita memberi daripada menerima. Biarlah kalau prinsip saya pribadi enggak apa-apa saya yang dirugikan. Asal jangan saya yang merugikan. Tetapi alangkah jauh lebih baik ketika firman Tuhan ini kita taati sebagai satu kebenaran. Janganlah kita merugikan satu sama lain. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih. Kita percaya jika kita adalah orang-orang yang senantiasa melakukan segala sesuatu dengan takut akan Tuhan. Baik di dalam pergaulan kita, baik di dalam kehidupan sehari-hari kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Lakukanlah segala sesuatu dengan tulus ikhlas. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan upahnya. Jangan melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat orang, hanya untuk dipuji orang. Ingat, Bapamu yang di surga memberkati engkau di tempat yang tersembunyi. Haleluya. Sekalipun tidak dilihat oleh orang lain, siapapun tidak ada yang mengetahui. Tetapi kita melakukannya, kita melakukan dengan penuh ketulusan. Bapa kita di surga pasti akan memberkati kita. Mulailah pada hari ini dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Justru kita menjadi berkat bagi orang lain. Jangan saling merugikan satu dengan yang lain. Jika kita membeli ataupun menjual, kita harus menjadi orang yang tidak merugikan satu sama lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.